Shalom jemaat Tuhan. Shalom kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh sukacita yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kita bisa kembali berkumpul untuk kita meninggikan satu nama. Nama siapa Bapak Ibu? Yesus. Yesus. Hanya Dia yang kita tinggikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau satu-satunya bagian dan warisan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya bagian dalam hidup kami. Satu-satunya warisan Tuhan. Bapak Ibu, setan bisa aja loh mewarisi berbagai hal-hal kepada kita. Tapi kita jangan sampai kita mau menerimanya. Yang kita terima hanyalah warisan Tuhan Yesus, amin. Karena Dialah bagian kita, Dialah warisan kita.
Yesus selamanya. Hanya Kau Tuhan selamanya. Sarah-sarah kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau. Siapa namanya, siapa Bapak Ibu? Yesus. Sekali lagi nyatakan siapa namanya? Yesus. Bapak Ibu bangga memiliki Tuhan seperti Yesus. Amin. Amin. Yang bangga kita sama-sama tepuk tangan yuk. Come on. Oh Tuhan, kami bangga Tuhan. Sama-sama nyatakan kuasa-Mu nyata. Come on. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. One more time, sing it out. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ajak untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Nama-Mu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Amin. Ku bangga memiliki-Mu, ku ajak untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Nama-Mu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Sekali lagi ku bangga memiliki-Mu, ku ajak untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Dia yang termasyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Yang percaya, tangan di atas kepala kita, sama-sama tepuk tangan untuk Dia. Lebih semangat lagi. Sama-sama katakan. Ku bangga memiliki-Mu, ku ajak untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Nama-Mu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Kaulah Tuhanku yang ajaib, besar dan mulia, dan Kau Tuhanku yang perkasa. Come on. Kita angkat pujian ini ya. Kita nyatakan Dia yang paling dahsyat. Tuhan Yesus kita. Yang percaya katakan.
bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Amin. Dan bertatalah atasku, karena ku mau hidup bagimu. Yeay. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Everybody clap your hands, come on. Sama-sama kita siap-siap buat bersorak untuk Dia. One, two, three, go. Wow. Lagi yang lebih keras, come on. Sekali lagi yuk, yang paling keras, come on. Mari menari bagi Dia. Biarlah Dia berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Together we sing. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna. Perkasa, Setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Terlalu sempurna Tuhan. Thank you Jesus. Sekali lagi sorak-sorai paling besar untuk Tuhan kita yang perkasa. Haleluya, haleluya. Saya akan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau Allah yang perkasa, termasyur, termegah Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk cinta, untuk hidup-Mu yang Kau berikan hanya untuk kami Tuhan. Hanya itulah yang ingin kami nikmati Tuhan. Untuk sepanjang saat Tuhan, setiap saat kami bisa terus menikmati Engkau. Menikmati hadirat-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu, oh Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami ingin diam di hadirat-Mu, menikmati Engkau. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh
bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, Tuhan. Ini keinginan kami, Tuhan, untuk terus diam di hadirat-Mu. Di hatiku dengan hadir-Mu, Tuhan. Hadir-Mu. Sama-sama nyatakan dari hati-Mu terdalam. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Kami rindu, Tuhan, rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu
diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Nikmati hadirat-Nya. Terus nikmati cintanya untuk Engkau. Nikmati kasih-Nya yang nyata. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia dalam ketenangan. Kita mau sama-sama menikmati Dia. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Kau nyata Tuhan. Cinta-Mu sungguh indah. Rasakan Dia dalam hatimu berbicara. Dengarlah Dia. Pandang wajahnya. I worship You Lord. Kami menyembah. Kau satu Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah. Terima kasih. Oh my Lord, You are all that I need. Hanya Kau Tuhan, bagianku dan warisanku. Hanya Kau satu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Saat terindah, yaitu saat kami menikmati Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Oh, that's the most beautiful thing, Lord. Karena kami bisa sadar akan Engkau yang hidup dalam kami, dan kami juga yang hidup di dalam Engkau. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan, berhadapan dengan Engkau, menikmati kasih-Mu yang sungguh-sungguh sangat nyata Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu,
penuhiku Tuhan. Ku rindu selalu akan Engkau Tuhan, akan cintamu, akan kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan Yesus. Menikmati kasih katakan menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih paling indah, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih amin. Tuhan Yesus luar biasa, silakan duduk. Terima kasih buat WL Singer, musisi. Terus kita dilayani Tuhan ketika kita melayani Tuhan. Bukan kita melayani jemaat, tapi justru Tuhan sedang melayani kita waktu kita melayani Tuhan. Ya, itu dasar kehidupan kita. Kalau saudara mau dilayani Tuhan, saudara melayani orang lain. Saudara sedang dilayani oleh Tuhan. Jadi bukan kita melayani orang lain, kita nggak ada urusannya. Saya tidak melayani Bapak Ibu, tapi Tuhan sedang melayani hidup saya saat ini. Bapak Ibu, tadi pagi ngobrol dengan suami istri, tanya saya gimana kabarnya? Iya Pak, hari-hari ini sering berantem. Saya bilang bagus. Ya, jadi yang sering berantem hari-hari ini bagus. Itu tandanya saudara sedang hidup dalam dinamika cinta. Tapi kalau saudara adem-adem aja, saya agak warning, agak hati-hati ini. Jangan-jangan saudara sedang sembunyiin setannya, makanya diam-diam aja. Udahlah Pak daripada ribut, udahlah Pak daripada ini, lebih baik kan cari aman Pak. Orang cari aman tidak ketemu Tuhan Yesus. Karena hanya orang yang cari amin baru ketemu Tuhan Yesus. Dia adalah sang amin. Amin? Ada? Lalu istri berkata, iya Pak, suami saya itu kalau negur gak tepat waktu Pak. Saya cuma bilang begini, tidak ada teguran dan nasihat yang tepat waktu. Yang tepat waktu itu adalah apa? Kalau kita dapat duit. Betul gak? Kalau dapat duit, waduh Pak, tepat waktu Bapak kasih. Betul-betul Tuhan jawab doa saya. Tepat Pak. Wah Bu, tepat Bu. Waduh, tepat banget mama transfer. Waduh, puji Tuhan. Mamanya bilang sama anaknya, waduh nak tepat banget kamu transfer. Betul-betul mama lagi butuh. Pintar banget ya kamu ya. Saudara, kalau duit pasti semuanya tepat waktu. Kalau nasihat gak ada tepat waktu. Habis Pak, orang lagi ngopi ditegur. Habis Pak, orang lagi istirahat nonton TV ditegur Pak. Nonton drakor, dracin, draje. Drakor itu drama Korea, dracin drama Cina, draje drama Jepang, ada enggak? Kalau enggak ada gue bikin sendiri. Dra semua ya, lama-lama jadi Dracula. Ya, karena ingin ideal dengan keluarga sinetron itu, dengan keluarga drakor itu bohong. Kita suka dibohong, suka ngayal. Kamu enggak jadi kayak artis itu. Ya kawin aja sama artis itu. Nanti kita dengar bulan depan dia bunuh diri di jembatan Seoul. Ada jembatan buat bunuh diri artis Korea. Tahu-tahu udah bunuh diri di apartemen yang mewah berapa puluh M. Kenapa? Krisis kasih, hidup mereka kosong. Jadi nggak ada orang nggak tepat waktu kalau dapat uang. Kalau nasihat nggak tepat Pak. Masa sore-sore dia nasihati saya Pak? Masa malam-malam udah di ranjang dia nasihati saya Pak? Enggak ada saudara. Kalau hati kita tertutup untuk nasihat, saudara mau dinasehati gimana pun enggak akan bisa. Pak saya enggak mau dinasehati manusia Pak. Saya lebih senang dinasehati Tuhan. Kalau saya sih pilih nasehati manusia. Gue takut kalau udah Tuhan nasehati. Betul enggak bro? Tambah lagi, betul. Ya, tadi Joel enggak dengar suara saya. Lagi musik gitu. Wow, yeay. Buat Tuhan tuh all out. Jangan tanggung-tanggung saudara. Amin. Jadi gitu saudara. Gak ada.
Saudara jangan pernah berkata lebih baik saya ditegur Tuhan. Jangan, habis kalau saudara ditegur Tuhan. Lebih baik ditegur manusia gitu loh. Kita saling menasihati, itu gak apa-apa. Masih bersyukur. Tapi kalau ditegur Tuhan, saudara kayak Ayub. Saudara sanggup? Saudara sanggup udah kayak Ayub? Oh Pak gak apa-apa Pak, 3 anak saya mati. Lah anak lo sakit 1 aja udah ketar-ketir. Mati 10. Hah? Mercy hilang. BMW dicuri orang. Volvo tabrakan. Aduh Tuhan kok begini ya beratnya. Jangan. Gak usah saudara, lebih baik ditegur oleh manusia. Kelihatan gak enak. Wah kelihatannya sentimen. Wah dia udah tahu semua, dia sengaja ngomong gitu nyinggung saya. Gak apa-apa, itu cintanya Tuhan buat kita. Istri-istri dengan lebih baik kau ditegur suamimu. Daripada ditegur suami tetangga. Karena rumput lebih hijau, rumput tetangga. Karena rumput sendiri gak pernah disiram, rumput tetangga disiram terus. Iya. Kalau suamimu mau menegurmu, anugerah Yohana. Siap ditegur? Yang penting jangan digampar. Kalau dia gampar lo kasih tahu gua urus dia. Ya kan? Gua ganti nama Yohanes. Enggak Yohanes lagi ganti. Saulus. Preman kan? Lihat. Ya. Enak. Suami-suami kau bersyukur masih ada istri yang mau tegur engkau. Bro Jack, bersyukur enggak? Hah? Agak dalam nih. Bersyukur. Agak menghela napas bersyukur. Bagus. Kesaksian Pak Sihite kemarin kan, anak perempuan yang pertama udah punya 3 anak, lagi gendong anak. Gue menyesal kawin sama lu. Saya yang deg-degan suaminya di samping saya. Ini orang gak pernah kenal persekutuan, gak pernah kenal kata cinta. Tiba-tiba ngomong pertama kali istrinya, gue menyesal kawin sama kamu. Buat apa kita urus catatan sipil bulan yang lalu? Kan buat apa dilegalkan? Gue menyesal kok kawin sama kamu. Coba. Saya bilang ini, kamu bersyukur loh. Ada istri yang terbuka begitu. Daripada dia diam sampai nenek kakek. Repot. Suami nanti tinggal di lantai 3, istri tinggal di lantai 1. Udah pincang-pincang lantai 3 lagi, mau turun makan. Karena sebel sama istrinya. Setiap kita harus kelimpahan segala sesuatu, baru kita bisa membagikan buat orang lain. Pencuri itu setan Lucifer, dia datang untuk mencuri. Membunuh, membinasakan. Itu target setan, membinasakan keluarga-keluarga. Makanya keluarga-keluarga mesti perhatikan. Saudara, kalau kita masalah kecil aja konflik, berarti ini ada setan yang menipu kita. Kita ini sehati, hanya suami istri yang disebut satu tubuh. Orang tua dan anak tidak satu tubuh. Ada banyak pasangan lebih sayang kepada anaknya daripada kepada pasangannya. Pak, Bu, dengar, anakmu tidak selamanya engkau bersama dengan engkau, nanti dia kawin. Dia keluar dari rumah, dia udah punya rumah tangga sendiri, dia sudah otonom. Udah punya gubernur sendiri. Bangka Belitung. Dulu gabung sama Sumatera Selatan, Palembang. Sekarang udah gabung jadi Babel, bukan Babel di Alkitab, bukan, Bangka Belitung. Jadi betul kita harus kelimpahan sukacita, saudara. Yesus berkata apa? Aku datang memberi mereka hidup yang apa? Kelimpahan. Katakan sama-sama, berkelimpahan. Mau nggak berkelimpahan? Mau? Cuman Tuhan tanya kan, maukah kamu sembuh? Kalau Tuhan tanya siang ini, mau berkelimpahan? Ada yang nggak mau angkat tangan? Nanti di shoot yang nggak mau. Terfoto, surga fotoin. Udah, lu kan gak mau. Ini gue udah siapin 2M, tapi lu gak mau, gue kasih sama Afat. Ya amin terus. Karena dia mulai terpancing, saya bilang teman saya dokter di Surabaya, suaminya dokter gigi, istrinya dokter gigi, anak pertamanya dokter gigi, anak keduanya dokter gigi. Sebentar lagi mereka datang ke Duta Gadan untuk dibaptis. Bukan baptis pertama kali lagi, tapi baptis mati.
Anak sulungnya kasih papanya uang jajan, cuma 2 M. Cuma berapa? Mau? Kevin kasih 2 M? Tapi istrinya diem. Dia lagi mikir, mana mungkin keo. Yang adikku kasih deh. Ya udah terserah. Karena kita itu berpikir otak kita, nggak mungkin lah. Saudara, nanti saya akan saksikan yang nggak mungkin Tuhan bikin mungkin. 2M dikasih, coba. Tadi saya ngomong sama Anan, 2M dikasih Felix. Sampai telepon Felix, ambil Felix. Kenapa? 2M duitnya 2.000 semua. Ngitung aja pegel. Kalau cepek ceng nggak pegel lah ya. Ini 2.000 semua 2M. Banyak loh Ed. Buat truk itu. Anaknya beli BMW X5. Siapa kemarin Rudi bilang 2M ya Rud ya. Itu uang jajan itu buat papanya loh. Papanya dokter, papa juga kaya. Punya apartemen lebih dari 10. Punya rumah lebih dari 1, rumahnya gede-gede. Kliniknya klinik mewah. Kami berlima aja dibersihin stain. Ya, karang gigi sama mereka. Ya, free. Kalau bayar mungkin 5 juta, 1 juta satu orangnya. Karena dia dokter terkenal. Pasiennya bupati-bupati. Ada. Dia kelimpahan secara uang, kelimpahan. Tapi apa? Dia miskin hatinya, miskin hatinya. Kenapa? Uangnya masih melekat di hatinya. Tapi Tuhan mau kita kelimpahan dalam segala, bukan hanya uang, bukan. Kelimpahan sukacita. Kalau kita kelimpahan sukacita, orang sedih ketemu kita, sukacita. Jangan terbalik. Kalau engkau punya roh kesedihan, ketemu orang sukacita, pulang dia sedih. Gue lihat muka lo kok melarat amat. Ya, ceritanya sedih, terus sedih. Itu cerita masa lalu, dulu saya digini, dulu terus. Yesus itu bukan Yesus masa lalu, Yesus bukan Yesus masa depan, Yesus saat ini. Kita kelimpahan kebahagiaan. Keluarga-keluarga yang gak bahagia ketemu keluarga kita bilang, waduh enak banget ya, aduh kayak saya mau keluarga seperti kamu. Itu menunjukkan karena kita kelimpahan kebahagiaan. Kita kelimpahan uang, sehingga apa? Wah kita akan memberi. Coba saudara kekurangan sekarang uang, bisa sih memberi tapi sulit sekali. Mau kasih orang, saya aja gak cukup. Gitu loh. Tapi kalau saudara kelimpahan uang gampang saudara kasih. Tapi jangan jadi Santa Claus buat orang lain. Engkau kejebak lagi, engkau ketipu lagi karena kemiskinanmu. Engkau lihat orang menderita enggak tahan, saudara engkau ingin bantu Tuhan. Padahal Tuhan enggak mau bantu dia. Tuhan sengaja bikin gitu supaya dia sadar, ini loh kamu itu punya roh miskin, kamu hanya butuh Yesus Sang Kasih. Jumat yang lalu saya ditelepon oleh kakak saya perempuan. Kalau urutan keluarga nomor 2, kalau urutan sekarang karena kakak sulung udah meninggal dia anak yang sulung berarti. Ngobrol, lalu saya tanya gimana keadaannya? Oh ya bagus, keadaan anakmu gimana? Oh bagus, kurang-kurang lah, kurang sehat ya udahlah nyerah aja ya toh gini. Tek tutup telepon, di hati saya tuh langsung bergejolak. Saya bilang sama istri, beli tiket eksekusi kita pulang ke Bangka. Beli. Tapi belinya hanya one way. Saya nggak tahu kapan kita pulang. Ya, jadi bersyukur Bapak Ibu siang ini bisa ketemu ya. Karena saya nggak tahu, saya belum beli tiket baliknya soalnya gitu. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, saya ngikutin aja Tuhan yang ada di hati saya maunya mau bawa kemana ini. Saya nggak punya planning, nggak punya rencana apapun, pulang. Keponakan saya aja nggak tahu saya pulang. Minggu malam kami masih persekutuan sampai jam 6-an ya. Wah seru banget tuh. Kayaknya mau lanjutin terus ya Pak Samuel ya. Ya betul ya. Itu yang terakhir, pasien terakhir. Seru banget kayaknya. Waduh gak berhenti-berhentinya itulah. Karena apa? Kita Tuhan demonstrasi hidup Tuhan yang luar biasa. Oke? Ya udah kami pulang. Orang tua saya pun saya kasih tahu itu minggu malam setelah persekutuan. Mereka udah nunggu kami untuk makan bersama-sama. Mereka udah berangkat dulu ke restoran. Kami nyusul gitu tuh. Ya.
Kami baru kasih tahu, oke? Udah sampai ke Bangka, kami makan. Nah, di warung itulah saya telepon Cici saya kembali. Halo, gimana Ci? Ya biasalah sendiri. Sehat-sehat? Sehat. Ya udah ya. Oke, tutup. Ada berapa orang di sana? Ya saya sama anak saya sama cucu saya bertiga. Oke, saya mau beli itu berapa bungkus? Saya beli 3, tahu-tahu 4. Nanti yang satunya nangis. Kasihan kan? Ya udah 3 saya beli. Ya. Tapi di tengah perjalanan saya bilang kita prengin yuk cici kita. Tahu-tahu ya, ikut Tuhan itu unik itu. Kadang-kadang diprengin, kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang bikin menangis. Ya terserah Tuhan lah, itulah Tuhan. Tapi kalau saudara udah punya konsep ikut Tuhan susah. Ya, tapi kalau kita bebas dari konsep enak banget ikut Tuhan. Ya udah, saya bilang kita prengin ya. Gimana caranya? Kita ngobrol ya sepanjang perjalanan dari Pangkal Pinang ke Batu Rusa. Ya 15 menit aja butuh waktu karena kan sepi tanpa macet. Oke, saya bilang saya nanti di mobil, saya syuting, kamu turun. Kamu pakai masker, lalu kamu bilang Taiji. Tahu gak Taiji kenapa? Karena dia harusnya panggilnya Taiku. Taiku itu cici dari suami, panggilnya Taiku. Kamu jangan panggil Taiku, kalau panggil Taiku dia langsung ketahuan kamu kan. Kamu panggil Taiji. Udah, dia turun, saya syuting. Taiji dia pesan mianmu. Pesan bakmi gitu. Keluarlah cici saya. Wah dia bingung kan, orang gak pesan. Kan gak ada, belum dia gak bingung, gak bisa lah nge-grab orang udah tua, 75 tahun. Bingung gitu. Akhirnya dia marah, dak. Saya kirimin di grup beliau ketawa gitu ya. Kemarin saya ceritakan pada para ketawa. Saya ceritain di grup Zoom hamba-hamba aja ketawa ya. Tuhan itulah kadang-kadang dia ngeprank gitu ya. Ikut Tuhan begitu. Jangan serius. Enggak. Tapi jangan ketawa terus juga. Lu bikin semua ketawa, bikin semua lucu. Enggak, kamu kosong juga. Ada saatnya kok. Saudara, saya sama anak-anak juga begitu, kadang-kadang kita ngelucu, ya kadang-kadang saya guling sama Joel nih, saudara. Guling saudara. Oh di ranjang guling gitu, masih bilang jangan kenceng-kenceng lo ya, karena kita beda usia 35 tahun. Jadi saya selalu ingat, kita beda usia 35 tahun, beda kekuatannya ya. Jadi kita main-main aja, saudara, itu sukacita. Dah, habis itu kami layani Cici karena dia punya roh kesedihan, dalam hidupnya roh penderitaan, sebagai anak perempuan yang sulung, dia harus bertanggung jawab dengan adik-adiknya. Dia bilang gitu, setiap mama hamil, Aceh nangis. Bukan sukacita, nangis. Kenapa? Adik lagi. Dan di bawah dia enggak sedikit 10. Yang di depan saudara ini yang ke-10, yang ke-12 kan. Adik dia 10 berarti kan, dia urutan kedua kan. Waduh, Aceh capek. Ya, mama saya manjur lagi kalau bikin 2 tahun jadi, 3 tahun jadi. Hebat amat saya bilang orang tua. Ya dok, gak ada KB dok. Ada sih keluarga besar. Jadi bikin jadi. Dia gak ada pakai doa, gak ada. Melahir aja kayak mencret. Udah gak pakai dokter lagi. 12 udah lancar lah jalan tolnya. Ya, udah, habis itu saya ke keponakan saya. Keponakan saya ini dia mantan punya ilmu kebal. Setiap dia ketemu saya, kalau saya ke Bangka, ketemu dia, pasti dia kabur. Pasti dia lari. Kenapa? Nanti ada ceritanya kenapa dia lari gitu. Ya karena dia punya ilmu kebal kan. Ya, saya nggak punya ilmu kebal, saya hanya punya Tuhan Yesus. Jadi dibacok berdarah juga. Jangan yang, oh dia punya ilmu kebal, kita bacok aja. Jangan. Mati ya mati juga kalau ditusuk ya. Ya, yang punya ilmu kebal, ya. Oh masih ngomong baik-baik gitu loh. Udah, saya mulai masuk. Enggak saya sentuh, kita ngobrol aja. Tiba-tiba sekonyong-konyong Tuhan bikin badan dia lemes. Udah istri masuk urutin juga, udah saya ngomong terus. Saya bilang Tuhan sedang cuci darahmu. Tuhan sedang cuci darahmu. Tapi Tuhan bilang bukan cuci darah, aku ganti darah. Beda kan, cuci darah kan darah kita sendiri, aku ganti darah. Karena semua darah dia, ini darah setan semua. Karena dia main kuasa kegelapan, belajar dengan beberapa guru-guru. Dan ada ayat kitab suci juga dia bakar, dia minum. Dan kris masuk di tubuhnya. Jadi kalau kita berhadapan dengan dia, kita tidak bisa menyentuh dia. Jaraknya 30 cm dan kita mental. Kita mental. Dan dia cerita,
Pendeta-pendeta pun yang masih hidup dalam kedagingan nggak bisa, mental juga. Tangkap ya. Jadi jangan berpikir jabatan rohani udah bisa, nggak bisa, setan tahu. Udah. Ya, ada. Terus ya, Tuhan bebaskan dia. Tuhan kan lepaskan dia. Tiba-tiba saya ngomong aja, mau nggak ikut ke Jakarta? Wah, tiba-tiba dia menangis. Nangis, mau. Saya mau ketemu anak saya di Bandung, mau. Saya ngomong aja. Oke, nanti beli tiket ya. Belum tahu kapan baliknya, tapi pasti ikut. Saudara. Dan ketika dia sadar, Tuhan cuma ngomong sama dia begini. Gereja pertama yang dia akan injak untuk ibadah, yaitu DDC Tangerang. Karena dia udah lama gak gereja, puluhan tahun mungkin. Sekarang dia ada di tengah-tengah kita. Silakan, namanya sudah bukan lama lagi, Paulus Ahyung. Boleh pakai berdiri. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang menang. Bukan saya, Tuhan Yesus yang menang, saudara. Tuhan dengar kerinduannya. Saya bilang, kamu sekarang bukan Ahyung lagi, tapi Paulus namanya. Seperti Saulus diubahkan Tuhan. Saudara, orang menjauh semua dengan dia. Karena orang takut. Tadi Edi berkata, ketemu beberapa bulan yang lalu. Rambutnya kuncir, hitam sekali, saudara. Karena dia kepalanya preman. Tidak ada preman yang berani dengannya, karena dia punya ilmu kebal. Kalau orang punya ilmu kebal ditembak pun gak mempan. Itu kan setan. Tapi saudara, dia dibebaskan Tuhan. Dan nanti siang, jam 11:30 kita akan ketemu sama-sama. Hari ini dia akan terima baptisan kematian. Karena Tuhan bilang, tepuk tangan jangan tanggung-tanggung buat Tuhan Yesus. Tuhan bilang kamu harus mati, biar Tuhan Yesus yang hidup. Kalau kita nggak mati, Tuhan Yesusnya nggak bisa hidup. Terima kasih, silakan duduk ayo. Terus Tuhan bawa. Maka saya bilang saya nggak punya agenda, tapi Tuhan bawa aja. Satu pagi, kami siangnya mau pergi ke pantai. Jadi saya bilang betul-betul nikmati segala hal lah, bukan pelayanan itu enggak, ke pantai lah nikmati. Tapi karena kakak saya harus melihat kakak iparnya yang sakit juga ya, sehingga saya harus nunggu dia sampai siang ya. Ya udah paginya, saya setelah sarapan saya bilang, yuk kita ada 2 rumah yang kita mau di hati saya yang Tuhan taruh. Dua-duanya kenal. Tapi yang satu ini kenal sangat baik karena setiap malam minggu dulu waktu saya sekolah saya selalu ke rumahnya. Bahkan sampai ada isunya bahwa anaknya mau dijodohin sama saya. Tapi ternyata yang menang yang ini. Tapi dia jadi istri pendeta juga ya, gereja yang terbesar di Bangka gitu. Tapi masih saudara ya. Tapi ya itu ngobrol-ngobrol. Lalu satunya tetangganya di belakang rumah. Tuhan gerakkan saya ke rumah tetangganya ini dulu. Saya ketemu dengan seorang tante-tante usia 80 tahun dengan wajah yang sedih, penuh dengan penderitaan hidupnya gitu ya. Dengan suami yang juga diam, dengan anak yang cacat usia 55 tahun sejak dari kecil. Oke? Udah? Wah, waktu ketemu dengan saya agak kagok juga kan, kok ya pokoknya kenal lah karena pernah juga ibadah di tempat ini ketemu dengan saya. Kita ngobrol saudara, ya Tuhan kasih karunia buat istri untuk ngurut, mulai ngurut. Itu saudara sekonyong-konyong juga wajah yang sedih itu berubah jadi sukacita. Karena dia mulai cerita, dia mulai bukakan. Kenapa? Saya bilang, kenapa tante sedih seperti ini? Iya. Dia ingetin pengalaman dia 55 tahun yang lalu seusia anak yang cacat ini. 55 tahun yang lalu saya sedang hamil anak ini usia 2 bulan. Anak sulung saya, anak perempuan, sekolah di Setiabudi, kelas 1 SD, nyebrang, ditabrak mobil mati. Saat itulah saya tergoncang. Ya itu, setan masuknya saya bilang gitu. Udah, hari ini saya bilang anak kamu yang pertama pun Tuhan cinta buat dia. Udah, dia menyambut Tuhan kok. Oke? Anak yang cacat ini pun, bagi kita dia cacat, bagi Tuhan dia sempurna, saya bilang. Wah, tante dilayani, dia sukacita luar biasa, dia terima Tuhan Yesus. Sampai pindah ke kamarnya, dilayani, wah beda sekali. Sampai dia pesan, nanti kalau ku ke Jakarta, nak urut lagi, wah. Saya bilang, siap, kita kan ikut Tuhan aja. Tapi bukan urutnya loh tante, ya kalau urut sama yang ini bayarnya mahal. Kada pacak bayar. Kan Tuhan Yesus yang urut, saya bilang gitu ya. Ya udah.
Itu pembantunya. Lihat kita begini. Bengong dia. Dia lihat demonstrasi Tuhan, dia bengong. Saya bilang, Mbak, gimana Mbak? Kok, aku juga mau kok. Coba lihat. Aku juga mau kok. Pembantunya dari Lampung, saudara. Udah saya beritakan Injil. Ya ikutin saya. Tapi dia bilang, dosa ada kok. Saya bilang enggak. Saya tidak bawa kamu Kristen dan saya tidak bawa kamu ke gereja. Yang penting ada Yesus dalam hidupmu. Jangan berpikir bahwa orang harus ke gereja. Jangan berpikir bahwa orang harus jadi Kristen. Enggak. Banyak yang Kristen munafik. Banyak orang ke gereja tersesat. Bawa orang ketemu Yesus sang kasih. Saya bimbing dia. Bilang, waduh kok enak banget, kok lega. Teman tante ini ada lagi satu. Datang juga, wah ngomongnya bawel nonstop ngomongnya. Wah ketawa, udah usia 70-an tapi masih cantik gitu. Saya cuma bilang gini, tante hatimu menangis, wajahmu ketawa. Langsung diem. Betul Pak Pendeta. Saya ini terluka sama mama mertua saya. Kenapa tante? Saya menikah dengan suami saya pertama. Kami tidak dikaruniai anak. Mertua saya suruh cerai. Saya menikah sama om yang sekarang dari Flores. Saya dikaruniai 3 anak. 3 atau berapa? Pokoknya ada gitu. Itu penyebabnya. Tante, tutup luka hatimu dengan ketawa. Dengan lelucon. Dengan jenaka. Jenaka. Enggak butuh itu. Yang kau butuhkan Yesus. Wah saudara, hari itu tantenya terima Yesus, temannya terima Yesus, pembantunya terima Yesus, anak yang cacat terima Yesus. Suaminya belum mau, tapi cuma bilang, Keo, Tuhan sayang sama kamu. Cukup pesan saya gitu. Dia gak bisa menyangka lagi karena dia lihat demonstrasi Tuhan yang luar biasa. Saya gak jadi ke rumah satunya. Gak sempat waktunya karena saya harus balik untuk jemput kakak-kakak saya untuk pergi kami ke pantai. Ke pantai pun bukan kami jalan-jalan, hanya cuma duduk-duduk aja ngobrol-ngobrol. Tapi di pantai saya bisa ngobrol dengan satu keponakan saya. Yang sudah usia 20 lebih tahun, tapi punya roh kanak-kanak. Kamu tahu gak? Kamu ini punya roh kanak-kanak. Usia 20 lebih tahun, suaranya kayak kanak-kanak, sifatnya kayak kanak-kanak dan gak mau kerja males. Saya bisa ngomong, Pak. Papa kamu dagang bakmi, saya bilang. Ingat ya, kamu pernah bantu? Gak pernah sok. Itulah karena kamu males. Kamu cuman main game, tangannya lincah tuh 2 tahun. Masuk gak paksa kamu. Tapi kamu butuh kasih Yesus untuk melepaskan kamu dari roh anak-anak ini. Lalu saya tanya papanya, kamu mau gak anak kamu bantu? Dia jawabnya masih pelin-pelan. Karena di atas saya ini gak strong gitu loh. Pelin-pelan, ngikutin arus anak. Ini kalau orang tua, kalau papa gak tegas, anaknya model begini. 3 loh anaknya, sama. Tapi saya hanya bawa yang satu sama yang bungsu kan. Ya. Ngomong yang tegas, mau gak anak bantu kamu? Mau dong, dengar papa kamu ngomong. Kamu mesti action langsung. Mulai dari hari ini besok lo papamu dagang, kamu langsung bantu. Kamu bisa bikin link di sini, WA. Ada yang mau WA, langsung bisa WA, kamu bisa antar. Saudara, saya ngomong nyerocos, saya belum pernah lakukan ini sebelumnya dengan keluarga saya. Muncul memang pertanyaan, selama ini di mana? Saya juga gak tahu selama ini di mana. Kok gak bawa dampak gitu. Tapi kemarin betul-betul bukan hanya keluarga saya. Tetangga juga sama. Hamba Tuhan juga ketemu sama semua. Semuanya Tuhan lawat saudara. Ketika saya mau kembali ke Pangkal Pinang, saya dari Sungai Liat kan, mau kembali ke Pangkal Pinang, berangkatnya dari Pangkal Pinang, karena bandaran di Pangkal Pinang saudara. Tiba-tiba koko saya salah satu telepon. Kamu lagi di mana? Oh ini posisi di Sungai Liat, saya belum berangkat. Oke, kamu kunjungi satu keponakan ini, dia butuh didoakan. Siap, saya bilang. Saya meluncur ke rumah sakit itu, saudara, ini keponakan yang lain. Tapi 2 keponakan ini, atau 2 cucu papa saya ini, dua-duanya sampah masyarakat. Ingat ya, tapi ingat, justru Tuhan cari orang yang seperti ini. Bagi kita dia sampah, bagi Tuhan dia berharga. Tuhan Yesus itu pemulung agung yang luar biasa. Kita ini banyak dipulung dari sampah-sampah rohani. Ini juga sama. Nanti saya akan ceritakan kenapa seperti itu. Ketika saya datang,
Dia peluk saya, dia nangis. Ini laki-laki loh. Waduh Suk, udah lama kita gak ketemu. Kok bisanya Suk datang ke sini? Aduh, aku ini kan udah dibuang di keluarga. Aku gak diakui anak lagi oleh papa mamaku. Aku gak diakui lagi Suk. Kamu boleh gak diakui oleh papa mama, jangan pusing. Kamu diakui Tuhan Yesus. Dia juga Islam. Ini juga Islam tadinya. Ya, udah ngomong loh. Dia dengar saudara. Dia dengar saudara. Saya ceritakan kenapa hidup kamu melarat seperti ini. Kenapa hidupmu terkutuk seperti ini? Kamu lakukan apa? Gagal. Punya istri pertama 3 anak, cerai. Menikah lagi, pokoknya berantakan lah keluarganya. Ngeri banget gitu. Dia punya 5 anak. Dia dijaga oleh anak dari istri pertamanya, anak cewek, anak gadis yang cantik. Ya nanti saya cerita lagi kasus ini saudara. Tapi wow, udah, mau kamu terima kasih? Mau Suk. Ingat, Suk gak bawa kamu jadi Kristen. Suk gak bawa kamu ke gereja. Gak ada urusannya. Itu nanti dari hati kamu sendiri. Hari ini Suk hanya mau tawarkan. Sang kasih Tuhan Yesus yang mengasihimu apa adanya. Kamu tahu Suk bisa datang ke tempat ini? Kamu tahu gak Suk bisa pulang ke Bangka kenapa? Suk aja gak tahu. Tapi Tuhan yang desain semua. Hanya untuk kamu. Hanya untuk Paulus. Udah, saya bimbing dia terima Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Saya beralih ke anaknya, anak gadisnya. Cantik anaknya. Saya bilang, kalau kamu mendengar kata cinta gimana? Langsung dia bilang gini, pret. Anak gadis cantik, putih. Ya, karena papanya ganteng. Ini keponakan saya salah satu ganteng, memang badannya juga bagus. Ganteng lah. Dia kayak bule-bule gitu loh. Ya. Oh gitu ya? Ya. Saya tahu kenapa begitu. Karena kamu gak ada teladan papa mama kan. Papa mama kamu kan divorce, cerai. Betul Suk. Kalau ada laki-laki deketin kamu gimana? Saya blok. Saya udah pasang dulu bloknya. Gak boleh. Oke. Itu pertama. Tapi kedua nanti kamu bisa hancurin keluarga yang lain. Saya balikin gitu. Oke, kamu ekstremnya gitu. Tapi nanti kamu kalau ketemu pacar yang tanda kutip mencintai kamu. Dan nanti sudah menyetubuhi kamu. Dia tinggalkan kamu. Kamu akan berkata gini. Aku akan hancurkan keluarga-keluarga. Nanti masuk saya. Makanya kenapa ada profesi PSK. Saudara kalau pernah ngobrol dengan teman yang PSK. Saudara tanya mereka. Rata-rata mereka berkata, aku terluka dengan laki-laki. Tidak ada yang mau. Ekonomi ya, tapi banyak juga karena terluka dengan lawan jenis. Sehingga mereka hancurkan hidupnya dan hancurkan juga keluarga-keluarga dengan jadi PSK. Udah? Apa? Dia panggil saya Kyukung, kungkung. Ini kan anak keponakan, jadi pangkat saya itu kungkung gitu ya. Ya kan sama kakek dia kan kakeknya kakak saya gitu. Ya? Gak apa-apa kamu belum mau terima, gak apa-apa. Tapi kamu dengar kan, mulai menetes air mata dia. Sekalipun belum terima, bagi saya gak pusing. Maksudnya gak mau ikut confess, gak apa-apa. Saya gak mau paksa. Yang penting kamu hari ini dengar tentang kasih. Mama papanya yang saya pernah cerita 2 minggu yang lalu, yang sampai dia buka BH, tahu? Ya udah, nggak usah pusing. Itu sampai dia udah capek, udah lelah deh. Saya bimbing doa, dia tambahin sendiri. Udah Tuhan, gue udah capek, gue udah kioy, gue udah gak mau lagi. Pakai bahasa Bangka udahlah. Pulang dari Jakarta hari Rabu, pulang ke Bangka ke rumahnya. Kakak saya bilang gini, anakmu masuk rumah sakit, kamu kunjungi dong. Dia bilang gini, aku tidak ngaku anak lagi. Itu dengan ini. Tapi gak ada urusannya. Saya bilang, kamu tidak ada urusan sama papa mama loh. Gak ada. Nanti Tuhan gerakkan kamu apa, silakan kamu lakukan. Kalau Tuhan gerakkan kamu pergi ke papa mama setelah sembuh ini. Kamu berlutut, kamu minta maaf silakan. Tapi kalaupun kamu datang, kamu ditolak, jangan pusing. Manusia boleh menolak kita. Tapi Tuhan Yesus menerima kita yang mau datang kepada dia. Amin. Wah, Tuhan demonstrasi yang begitu luar biasa bagi saya ini. Wow, keren ya Tuhan. Coba kita buka Injil Yohanes pasal yang kelima. Ini sambungan dari 2 minggu berturut-turut. Kita mulai baca dari ayat yang ke-8.
Injil Yohanes pasal yang kelima mulai dari ayat ke-8. Kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat 14 yang keras. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Hari ini tema khotbah saya, jangan berbuat dosa lagi. Dan minggu yang lalu, maukah kamu sembuh? Minggu yang lalu, berjalanlah, angkat tilammu dan bangkitlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Hari ini, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah menikmati anugerah Tuhan, cinta Tuhan, kasih Tuhan, jangan jatuh di lubang yang sama. Saya bilang sama Paulus Ahyung, kamu ngerokok, paru-parumu terganggu. Jangan ngerokok lagi. Itu komitmen, bukan komitmen, itu adalah cinta kita kepada Tuhan. Tubuh kita bait Allah. Seringkali kita hidup kekristenan, kalau sudah sembuh, sudah sehat, kita hantam semua. Saudara yang obesitas, saudara tahu kalau saudara berat badan melebihi, saudara kaki saudara sakit. Tidak kuat menyangganya. Oke? Saudara disembuhkan oleh Tuhan, saudara mulai mencintai Tuhan, saudara nggak masuk sembarangan mulut saudara-saudara. Itu jangan berbuat dosa lagi. Orang yang lumpuh ini saudara tahu, kenapa Yesus ngomong jangan berbuat dosa lagi? Bisa kemungkinan dia lumpuh karena darah tinggi. Betul? Darah tinggi, pembuluh darah pecah, bisa lumpuh ya? Betul ya, Victor? Bisa. Kalau kita udah tahu darah tinggi, sudah. Jangan semuanya dihabek. You know habek? Semua disikat. Mumpung dibayarin. Mentalmu mental pengemis. Jangan jadi mental pengemis. Mentang-mentang dibayar orang, sikat semua. Kita enggak melihat lagi tubuh kita bait Allah. Saya enggak mau. Saya pesan dengan orang, jangan berbuat dosa lagi. Jangan. Ya, bisa aja dia kena stroke karena apa? Karena pola makan. Saya ketemu dengan hamba Tuhan juga di dalam kemarin itu, seorang hamba Tuhan lumpuh 17 tahun. Dan terbaring dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Kebanyakan makan RW. Tahu RW? Atasannya RT. Anak buah camat. Tahu? RW itu anjing. Ya, saudaraku yang suka makan anjing, bertobatlah. Tahu saudara cara mukul anjing? Masukin karung, digebukin kepalanya. Wang, 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 baru direndam, mati. Saudara nikmatinya dengan sukacita. Saudara tahu kenapa kamu bisa amarah? Karena sifat anjing itu masuk dalam dirimu. Jelas itu? Habis makan anjing saudara makan duren. Sebentar lagi saudara masuk kotak 1 kali 2 meter. Iya, kotaknya sama kok, coba aja. Hantam semua. Kenapa kita tidak punya penguasaan diri? Karena tidak punya kasih. Kasih itu isinya penguasaan diri. Kami makan pas-pas semua. 5 hari, enggak ada tambah. Tambah setengah kilo atau 1 kilo ya. Kenapa? Kami makannya semuanya pas. Enggak, waduh kuliner. Kalau dulu kan kuliner. Makan mian lah, makan holopan lah, martabak holopan itu. Makan otak-otak lah, makan saucu lah, babi panggang yang terkenal tuh di Indonesia cuma di Bangka. Ini bukan promosi. Tapi yang tukang jual babi panggang bilang, Kiu sin mong kiu, kasih nomor WA ke beberapa orang.
makan secukupnya. Tuhan kasih siap pas. Sampai jam 10, jam 11 kadang-kadang baru pulang. Nah, saya nginep di rumah Cici juga kan, dia air sumur dalam gitu. Sumurnya di dalam maksudnya gitu, air sumur. Wah mandi enak banget, jam 11 tuh gak kedinginan kayak air puncak, enggak enak banget. Wih, saya bilang ini luar biasa ya, kalau bisa gue pindahin nih sumur. Pasti pada mau mandi bareng, enak airnya. Ya enggak, ini hanya joke aja saudara. Betapa Tuhan siapkan semuanya. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kankermu karena kau kepahitan dengan suamimu, Tuhan sembuhkan, tapi jangan sakit hati lagi. Kalau kau benci dengan anakmu, benci dengan cucumu, menimbulkan kanker dengan berbagai macam cara. Kanker payudara lah, kanker rahim lah, kanker usus lah, getah bening lah, lever lah, semuanya kanker hati ya. Semua kanker darah lah, leukemia lah, itu ada penyebabnya. Ada akarnya. Harusnya kita kelimpahan sehat. Tapi kalau kita tidak kelimpahan sehat, kita ketemu orang sakit, kita langsung ngeblok. Tidak banyak orang yang mau mendekati Paulus. Tapi Tuhan Yesus mengasihimu. Saya dengar kok apa yang dia alami sakit. Bukan saya menantang, tapi saya bilang Tuhan ada dalam hidupku. Aku kelimpahan sehat. Aku mau menyalurkan kesehatan itu. Yesus ketemu orang kusta 10 orang. Kita kalau ketemu orang kusta udah minggir. Aduh. Nanti menular. Yesus, kamu pertunjukkan kepada para imam. 10-nya sembuh, 1 balik ucapan syukur. Kalau Yesus seperti kita, dia tidak demonstrasi kuasa Bapa. Makanya kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak takut menular. Tuhan Yesus enggak takut apapun. Betul enggak? Lazarus yang sudah mati 4 hari. Marta bilang begini, hei Yesus dia udah 4 hari, dia udah bau. Mayat ini loh. Betul kan? Efeknya kan besar kalau tengah tubuh gitu. Kan Yesus enggak sentuh. Yesus cuma bilang, hai Lazarus keluarlah. Cuman ngomong kok. Saya enggak sentuh dia kok. Saya sampai bilang, setan-setan yang memiliki Ahyung ya, masih Ahyung saya bilang, keluar semua ya. Darah Yesus yang menggantikan, udah selesai. Makanya saya bilang, Hyung, Paulus kamu sudah sehat. Saya memperlakukan kamu orang sehat. Saya ajak berangkat kemarin, saya suruh dia tenteng. Ada tentengan, kamu tenteng. Pakai troli, kamu bawa troli. Kenapa? Saya memperlakukan dia orang sehat. Karena dia sudah sehat. Amin. Seringkali kita memperlakukan kita seperti orang sakit ya, terjadi seperti imanmu. Kalau udah sehat, sudah sembuh kankernya, sudah. Ya tinggal jangan berbuat dosa lagi. Kenapa ada kanker ini muncul? Karena dosa ada yang kau sembunyikan. Jangan terjadi lagi dong. Kalau engkau darah tinggi karena pola makanmu salah. Kalau engkau asam urat karena pola makanmu salah. Pola hidupmu salah. Seorang anak muda asam urat karena dia minum terus. Setelah engkau ketemu Yesus berhenti. Engkau yang terjebak dengan pornografi, onani dan sebagainya, pikiranmu kotor terus, ketemu lawan jenis najis terus ya. Kan bukan kamu kan, tapi waktu engkau ketemu Yesus, stop. Engkau yang cinta uang di hatimu, keluarkan itu, Yesus yang masuk di hatimu. Tapi jangan berbuat dosa lagi, jangan diiming-iming dengan hal-hal yang gak benar. Jangan otakmu cuma duit. No, bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan Yesus. Kalau engkau punya Yesus dalam hidupmu, duit menyusul. Aku datang beri hidup yang kelimpahan. Tapi hati-hati saudara yang sedang diberkati Tuhan. Saudara bisa meleset jauh dari Tuhan. Ini orang timpang, ini kan kenapa Tuhan ngomong jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalau saudara pernah kena stroke 1 kali, saudara mesti jaga. Kecenderungan kena kedua, ketiga kalinya lebih mudah, betul gak? Dan lebih berat biasanya. Ini stroke ringan, stroke sedang, stroke berat nanti. Tapi seringkali kita gak kapok. Karena kita bermain-main dengan Tuhan hidup ini. Kami sampai Jumat malam, lalu 1 kokonya dan 1 adiknya mau ketemu. Saya bilang di rumah saya aja. Saya lagi Zoom. Ya, belum selesai Zoom, 11:30 mereka sudah datang. Ya sudah saya matiin videonya, tetap suaranya keluar.
Saudara, tiba-tiba koko dia, baru tiba di rumah, dia peluk saya, dia nangis, Q, panggilnya Q ya, Q itu om. Maafin aku Q, maafin aku. Saya kaget juga, kenapa? Iya, aku sakit hati sama Q. Tapi luar biasa, aku lepaskan pengampunan. Yesus sayang sama aku. Wih, keren banget. Kaget kan nih laki-laki, saudara. Perempuan juga nggak apa-apa kan, ponakan. Wah, udah tenang-tenang, duduk aja. Adiknya juga masuk, kita ngobrol. Saya cuma bilang, kamu mau wariskan roh kesedihan dari mama kamu. Kamu mudah menangis, cengeng kan? Ya Q, ya Q. Yang kamu butuhkan hari ini hanya Yesus. Saudara, terima Tuhan Yesus. Nikmati Tuhan, mukanya berubah. Giliran adiknya. Nah, ini agak keras sedikit. Karena coba agak pinter. Agak pinter, bodoh sih, cuman mau pura-pura jadi pinter. Ketemu akhirnya yang sablek begini, ya udah kita ngomong. Tapi saya gak wajah berdebat. Cuma saya ngomong, kamu tuh juga kosong. Kaget dia. Saya ini pelayan Tuhan loh. Lu pelayan Tuhan, gue pendeta. Enggak sih, gak ngomong begitu. Ini bahasa khotbah aja ya. Lu baru pelayan Tuhan, gue pendeta. Kayak kita enggak. Tapi kan dia tahu kan baru pelayan Tuhan, baru melayani gitu aja, jadi asar aja udah kayaknya di atas segalanya. Oh Q, saya mau visinya ini, nih. Kamu mau ikutin jejak koko kamu kan? Tek, langsung kena. Urus istrimu. Kamu gak sehati sama istri. Langsung diam, bet. Ya, bukan saya. Semuanya Tuhan yang kerjakan. Wah keren banget. Sampai jam 4:30 ya baru selesai ya. Ini juga dia gabung juga berempat. Wih, saya bilang keren banget. Habis itu dia ke rumah, katanya ke rumah cicinya, ya adiknya juga kan, karena ada satu kokonya kan, yang paling sulung udah meninggal. Saya dengar dari Kesia tadi, sukacita mereka ngobrol. Kenapa? Sukacita Yesus. Dia benci sama saya tahu kamu kenapa benci sama saya. Ingat, waktu saya dagang bakmi, kamu nerusin saya kan, tapi gagal. Lalu saya over kepada adik ipar. Ipar lah, adik sosok saya, adik kakak ipar saya sebut ipar aja kan. Lalu dia pindah, dia mau ambil tip. Jadi tip, kulkas, semua perabotan saya tinggalin semua. Gerobak semua saya tinggalin. Langganan saya tinggalin gitu loh. Itu saking begonya. Saya gak minta bayaran loh, baru saya ingat itu Tuhan kan. Harusnya kan saya minta bayaran dong, kasih AQ, jipak tiao misalnya, franchise. Loh bisa dong, saya udah nerusin ini ramai loh. Tapi itu saya bilang Tuhan benar semuanya. Saya juga gak sadar, saya kasih. Ini dia gak berhasil kan, terusin ini juga gak berhasil, bisa tutup dari ramai. Oh kamu sakit hati itu ya? Iya, kenapa? Karena kamu serakah saya bilang. Kamu sudah jalanin ini, Akio gak minta apapun, kamu gak bisa terusin, Akio offer kepada yang membantu ini, adik ipar nih, kamu mau ambil semua barang-barang. Saya bilang enggak. Oh situ ya. Saudara dia dekomporin juga yang lain. Termasuk juga Paulus. Makanya dia kesel sama saya. Termasuk ada satu lagi. Anak kakak saya yang paling sulung. Anak laki-lakinya. Ternyata saya baru tahu kalau ketemu di pesta pokoknya ngindar. Oh tapi enggak apa-apa. Itu bukan kalian. Itu setan yang ada di kalian. Setan sudah dikalahkan. Yesus yang menang saudara. Amin. Wah keren banget saya bilang. Ini Tuhan demonstrasi luar biasa. Tapi ingat Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Kalau penyakitmu muncul karena kau sakit hati. Penyakitmu muncul karena ada dosa perzinahan yang kau sembunyikan. Penyakitmu muncul karena ada percabulan yang kau sembunyikan. Engkau pernah hubungan seks di luar nikah. Engkau sembunyikan itu semua. Itu semua tinggalkan dan jangan berbuat dosa lagi. Engkau makan sembarangan. Sekarang enggak lagi dong. Ya, saya menjaga. Setiap saya minum kopi setengah gelas kami berdua. Tidak pernah pakai gula. Karena saya tahu. Ya, ingat ya. Masak sudah lama dia tidak pakai MSG, pakai micin. Kami kalau makan di luar pun, maksudnya pesan orang pun selalu tidak pakai MSG. Memang enak MSG, enak gurih. Tapi kalau membawa kita ke maut, buat apa? Enak cuman di lidah doang. Sampai sini juga nggak berasa lagi. Jangan hidup kita bukan soal itu. Maka saudara yang diberkati jangan jor-joran. Enggak. Jangan, tetap aja nikmat.
Secukupnya aja, makan secukupnya, udah secukupnya. Jangan habis makan ini. Dulu saya kalau pulang ke Bangka, apalagi aja, habis makan ini, 2 jam lagi makan ini, 2 jam lagi makan ini. Sehari bisa 7 menu. Sampai ii-nya bilang ini meledak perut gue. Karena makan sepikirnya, otaknya itu. Tapi kemarin Tuhan ubah hidup saya. Saya bilang, oh beda ya. Desember yang lalu kan saya pulang bawa 2 adik mama dan 1 kakaknya dan saudara-saudaranya. Kami bersembilan, saya harus nyewa 2 mobil kan. Saya bawa 1, dia bawa 1. Ya, mau makan sana makan sini. Tapi kemarin tidak ada sama sekali. Bukan tidak makan. Jangan bilang, enggak makan ya Pak, mati enggak makan. Iya, kita sebagai hamba dikasih makan aja sama Tuhan supaya kita bisa memanifestasikan cinta kasih Tuhan. Tapi ayo ingat, jangan berbuat dosa lagi. Jangan sembunyikan dosa. Jangan kita cuma gereja ketawa-ketawa aja, senyum-senyum aja. Tapi ada dosa yang kita sembunyikan, itu keluarin. Tante yang 80 tahun dia cuma ngomong doang. Itu langsung lepas. Wajahnya berubah. Instan. Betul. Gak main-main. Lalu pulang dari pantai. Ya saudara. Karena kakak saya yang satu juga baru pulang di Jakarta. Ya saya ketemu dengan dia. Ngobrol dengan dia, rumahnya udah jadi kayak kapal pecah. Kebunnya udah kayak menggunung sampahnya karena ditinggalin sama cucunya laki-laki, ya nggak bisa diurus lah. Ya, saya cuma pesan, udah jangan capek-capek ya, besok terusin lagi, nggak usah selesaiin hari ini. Kamu selesaiin hari ini, seminggu pun nggak selesai kalau beresin rumah segede itu dengan pekarangan yang gede seperti itu, kamu kerjain berdua nggak bisa. Lalu saya ajak istri, say kita ke warung itu yuk, itu warung biasa dulu saya suka belanja di situ. Ya jalan, ya. Udah maghrib gitu dah, udah jam 6-an. Tiba-tiba kalau orang Bangka itu kan dia nggak tutup pintu ya. Kalau dia udah tutup pintu itu tandanya udah tidur. Data buka itu. Saya ketemu tetangga gitu. Apa kabar? Namanya. Dia. Wah, langsung kami masuk, dia langsung nangis. Aceh setruk. Loh, kok aneh? Kan gak sengaja. Ya itulah Tuhan. Ya udah, saya bilang tenang kamu ya. Ini kan bukan kebetulan. Kok saya bisa ajak dia jalan, habis dari pantai udah jam 6-an lewat kok. Saya bisa jalan tuh, bisa ketemu. Ini kan anugerah Tuhan Mbak Aceh. Aceh sakit hati ya sama suami, betul. Suaminya KDRT dan sebagainya. Ya terima Tuhan Yesus. Dia dijaga sama anak yang ketujuhnya. Anak ketujuhnya udah usia 41 tahun, tapi kayak anak kecil. Udah kecil tubuhnya, kulitnya hitam. Jadi betul-betul dulu kami kasih gelar buat dia, panggilannya Jipho. Anak kecil yang wajahnya tua. Ya, orang Bangka kalau nggak bertaubat, kata-katanya kasar banget. Bahasa neraka semua yang dikeluarin. Budu kan ya. Nggak ada yang pintar, budu semua. Budu tuh bodoh. Dan orang Bangka itu kalau nggak ketemu Tuhan Yesus, pintar gelarin orang lain. Pintar kasih gelar. Jauh-jauh dia udah bisa gelar, kasih gelar. Ada tetangga saya udah meninggal sih. Nanti dia kasih gelar gitu dia. Apa ya? Ali Buto. Ali itu kakak saya kan Ato. Ali Buto gitu. Pintar aja gitu. Itu tuh ngeri kalau kita nggak ketemu Tuhan Yesus. Saya juga sama. Tukang candain orang, tukang jatuhin orang. Kalau nggak ketemu Yesus kita seperti itu. Udah? Saya cuma bilang gini, kamu marah ya sama Tuhan ya? Ya kok. Kenapa 8 anak saya doang yang diciptakan begini sehingga saya tidak bisa kawin? Saya cuma bilang gini, kamu tahu nggak? Dari 8 anak kamu yang paling berharga. Langsung matanya melek. Isi saya bilang gini, tahu nggak Tuhan bilang apa? Kamu ini cantik. Bahasa Bangkanya cion. Coba, ini Tuhan yang nyatakan loh. Loh kita bilang munafik Pak, orang jelek dibilang cion. Itu katamu. Katamu karena pakai pengetahuan. Tuhan beda, Tuhan cipta dia sempurna kok. Tahu nggak kamu cion, bedelew sew. Orang Bangka kalau udah lihat yang cantik itu tambah lagi belakangnya bedelew sew. Bedelew sew itu bersinar. Saking kinclongnya. Lalat datang, tergelincir. Tahu nggak kamu cantik, kamu cion. Kamu mau terima Tuhan Yesus? Terima Tuhan Yesus. Sampai cici saya yang nunggu telepon, kayak gimana ya wo?
Sabar, sabar, tenang aja. Yesus lagi demonstrasi. Saya juga kan ngikutin Tuhan, tenang. Saya bilang, udah kamu di rumah Koko tenang aja. Ya, sampai begitu. Saya nggak tahu betul-betul, nggak ada acara, nggak ada agenda. Tapi ngikutin Tuhan itu ternyata seperti ini loh. Saya tidak menyaksikan soal demonya Tuhan. Tapi yang kami dapatkan berdua adalah apa? Kami semakin sehati. Kenapa? Pelayanan tuh bareng. Dia dapat ini, saya bilang artinya ini. Saya dapat ini, dia ngomongin. Betul-betul indah. Ini hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Bukan manusia. Kalau manusia nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Hanya Tuhan. Saudara. Dan kita ketika kelimpahan uang, kelimpahan saudara. Wah, beberapa keponakan saya kasih duit. Yang rumah sakit itu saya kasih duit. Dia cuman agak malu nerimanya. Dia bilang nggak usah Asuk. Saya cuma bilang gini. Kamu minta sama Asuk pun, belum tentu Asuk kasih. Ini berkat buat kamu. Akhirnya terima juga. Itulah kita sama Tuhan kadang-kadang. Tuhan kasih berkat pun, enggak lah Tuhan, enggak usah lah Tuhan, malu, enggak usah. Kalau dikasih berkat, ambil. Terus, wah betul-betul saya bilang, Tuhan, wah keren banget. 5 hari di sana tuh enggak terasa. Dari pagi sampai malam bisa pulang jam 11 tuh ya. Ya jam 10 lewat itu ya. Udah ke Pangkal Pinang aja. Ya, saya ketemu dengan teman saya yang baru bangun gereja yang di kampung tapi wah megah sekali, keren sekali. Gereja kota pun kalah. Ya, kami lalu pulang makan, ada satu hamba Tuhan lagi, telepon lagi. Saya mau ketemu bisa enggak? Udah jam 9 malam. Siap. Wah, mereka juga curhat, mereka juga menyampaikan isi hatinya dan Tuhan bekerja dalam segala area. Ingat, jangan berbuat dosa lagi. Kalau engkau selama ini tutup dosa itu, hari ini bukakan, ceritakan. Ketika engkau sedang ceritakan, kau sedang bongkar setan yang ada dalam hidupmu. Jangan tertutup terus. Sampai Tuhan pun susah menembus kehidupan kita. Karena kita berpikir kalau kita tutup dosa kita aman. Justru enggak, kita binasa. Jelas ya? Jelas? Kalau hitung dosa di antara kalian enggak akan menang dengan Paulus ini. Dosanya. Betul-betul banyak. Karena main kuasa kegelapan dan sebagainya. Kalau hitung dosa secara lahiriah ya. Tapi justru Tuhan mencari dia. Tuhan butuh orang-orang yang seperti ini. Tuhan gak butuh orang benar. Tuhan gak butuh orang baik. Apalagi orang yang merasa benar. Tuhan gak butuh. Orang-orang ini akan binasa. Tapi kalau kita bilang Tuhan aku berdosa. Tuhan aku najis. Tuhan aku ini gak ada apa-apanya. Orang seperti ini akan mendapatkan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Yang mau baptisan nanti jam 11:15 langsung naik ke lantai 2 ruang Galatia. Ya. Jadi kita persekutuan dulu bersama-sama, nanti baru kita akan lakukan baptisan air. Mari kita datang kepada Tuhan, kita beri bersama-sama yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus air hidup. Tuhan Yesus air hidup yang memuaskan aku. Waktuku minum airmu. Tak lagi ku haus air dunia ini. Tuhan Yesus air hidup. Tuhan Yesus air hidup yang memuaskan aku. Katakan waktuku minum air hidup itu. Yaitu Yesus sendiri. Aku tidak haus lagi akan puji-pujian. Aku tidak haus lagi akan penerimaan airmu. Airmu jadi mata air di setiap hati kami. Mengalir dari hatiku. Amin. Sehingga orang-orang di sekitarku pas
pasanganku, anak-anakku, cucu-cucuku akan mengalami Engkau. Airmu, haleluya, airmu jadi mata air mengalir di hati, biar terus memancar sampai kekekalan. Kami tidak mau memancarnya sebentar Tuhan, kami mau sampai kekekalan, sampai kami ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Airmu, airmu, katakan yuk dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Jadilah wanita-wanita Samaria, sampah masyarakat, orang yang dibuang, tapi Tuhan mencintai dia. Tuhan mengasihi orang Samaria. Tuhan mengasihi kita semua. Airmu jadi mata air mengalir. Amin. Bukan kita yang mengalir, tapi air hidup itu yang mengalir. Bukan kita yang menyembuhkan orang sakit, tapi Tuhan Yesus yang dalam diri kita. Kita hanya alat Tuhan. Sembuhkan orang-orang sakit. Airmu bangkitkan orang-orang mati. Celikkan mata yang buta. Bangkitkan yang tumpu timpang. Sembuhkan yang kanker. Sembuhkan yang sakit tulang. Sembuh semua. Amin. Sampai pada hidup yang kekal. Airmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi mata air. Hati kami bagaikan samudera. Silakan isi sepenuh-penuhnya dengan air kehidupan. Yes, bahkan lebih luas dari samudera ini. Dan terus memancar Sampai pada hidup. Hatinya yang mau memancar Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan airmu jadi mata air mengalir. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terus memancar sampai pada, sekali lagi ya, Tuhan mengasihi Saulus akhir zaman. Engkau yang bejat, engkau yang penuh dengan dosa, Tuhan mencari orang berdosa. Yes. Nanti Matius Rudi akan tutup kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Kau mencari setiap kami Tuhan. Dan Kau menemukan setiap kami. Biarlah kami buka hati kami. Kami sambut cinta-Mu. Kami menerima cinta-Mu Tuhan. Dan biarlah cinta-Mu itu yang mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk siang ini. Karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Kau berikan semua ini kepada kami. Kau sampaikan kepada kami. Dan biarlah siang ini hanya cinta-Mu saja Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Sebentar kami akan pulang. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai setiap tingkah, setiap jalan kami. Dan kami mau berjalan bersama-sama dengan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.